Oke, selamat sore teman-teman. Di channel kali ini, di video kali ini, kita bakal bahas tentang metodologi penelitian. Oke. Nah, ada dua hal yang kita bahas di sini. Yang pertama itu tentang filosofi penelitian di sini. Yang kedua tentang pengembangan teori. Nah, dari filosofi penelitian dan pengembangan teori ini juga akan ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan tersebut yang pertama itu adalah mengapa dua hal tersebut yang di atas ini tadi itu penting dan contoh nyata dari teori-teori pernyataan di atas. Bisa teman-teman lihat penjabarannya di sini sekilas. Oke? Nah, yang pertama itu filosofi penelitian. Filosofi penelitian ini kalau kita jabarkan, ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama itu terkait dengan pragmatisme. Satu, pragmatisme. Yang kedua adalah postmodernism. Yang ketiga adalah interpretivism. Nah, yang keempat adalah critical realism dan yang kelima adalah positivism. Ada beberapa di sana kan. Yang kelima, ada 5 hal di sana. Dari 5 hal tersebut akan kita bahas nih satu persatu nih. Apa maksudnya itu? Jadi filosofi penelitian kalau dari maknanya sendiri itu merujuk pada suatu pandangan yang mendasar tentang cara pengetahuan diperoleh. Oke. Cara pengetahuan diperoleh, dianalisa lalu digunakan untuk penelitian. Nah, filosofi ini mencakup beberapa asumsi yang terkait dengan realitas atau biasa kita sebut ontologi, realitas ontologi, pengetahuan atau biasa kita sebut epistemologi, dan nilai yang biasa kita sebut dengan aksiologi. Jadi hal-hal tersebutlah yang harus kita tekankan dalam proses penelitian ini, filosofi penelitian. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan 5 hal yang saya bahas tadi. Jadi yang pertama, positivism. Kita akan bahas yang pertama dulu, positivism. Nah, positivism ini apa maksudnya? Positivism adalah paradigma dari suatu filsafat dalam filsafat ilmu yang menekankan pentingnya metode ilmiah dan pengamatan empiris dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Agak sedikit gini ya, susah dimengerti ya. Nah, ini dikemukakan oleh Comte dari 1830 sampai 1845. Jadi positivism ini menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang valid. Sumber pengetahuan yang valid, dan mengklaim bahwa semua pengetahuan harus didasarkan pada bukti yang diamati secara langsung dan tidak langsung. Nah, ada beberapa kata kunci nih dari positivism supaya kita bisa memahami, supaya teman-teman juga bisa memahami. Kata kuncinya yang pertama tuh ada empirisme. Empirisme agak susah juga dibahas, agak susah juga disebutkan. Nah, positivisme menekankan pentingnya pengalaman dan pengamatan dalam pengetahuan. Positivisme percaya bahwa pengetahuan tuh harus didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh melalui pengamatan, percobaan, pengukuran, serta juga hipotesis. Dan teori itu harus diuji dan diverifikasi melalui metode ilmiah. Nah, itu ciri khas satunya. Ciri khas keduanya adalah tentang objektivitas, yaitu positivisme menganggap bahwa ilmu pengetahuan harus objektif dan bebas dari bias atau pengaruh nilai-nilai subjektif. Para ilmuwan diharapkan untuk mengikuti metode ilmiah yang ketat dan mencari hukum-hukum alam yang bersifat universal, independen dari pandangan atau pengalaman individu. Nah, yang ketiga adalah reduksionisme. Positivisme cenderung mengadopsi pendekatan reduksionis dalam menjelaskan fenomena kompleks. Jadi Oppenheim, ini dikemukakan oleh Oppenheim dan Putnam pada 1958.
Reduksionisme adalah pandangan bahwa fenomena yang lebih tinggi atau lebih kompleks dapat dijelaskan dan dipahami dalam istilah fenomena yang lebih rendah atau lebih sederhana. Misalnya proses biologis dijelaskan dalam istilah proses kimia, yang pada gilirannya dijelaskan dalam proses fisik. Lalu ada ciri khas terakhir, yaitu dari demarkasi ilmu pengetahuan dan non-ilmu pengetahuan. Positivisme mencoba untuk menetapkan batasan yang jelas nih antara ilmu pengetahuan dan non-ilmu pengetahuan. Menurut positivisme, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada metode ilmiah, sementara bidang-bidang yang tidak mengikuti metode ini seperti metafisika, agama, seni tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan yang valid. Meskipun positivisme telah dikritik terlalu sempit dan dogmatis dalam pandangannya tentang ilmu pengetahuan, paradigma ini telah memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan secara signifikan dan mendorong para ilmuwan untuk mengadopsi pendekatan empiris dan sistematika dalam penelitian mereka. Oke, yang pertama itu tadi adalah positivisme. Oke, teman-teman siap untuk membahas yang kedua? Yang kedua itu terkait dengan interpretivisme. Yang kedua, interpretivisme. Nah, pada interpretivisme ini maknanya adalah suatu paradigma dalam filsafat ilmu yang menekankan pentingnya pemahaman dan interpretasi konteks sosial, budaya, dan sejarah dalam memperoleh ilmu pengetahuan tentang dunia. Interpretivisme berpendapat bahwa realitas sosial adalah konstruksi yang bersifat subjektif dan relatif, serta bahwa ilmu pengetahuan harus mencerminkan kompleksitas dan keunikan fenomena yang diteliti. Nah, seperti tadi juga positivisme, ini ada beberapa kata kunci yang bisa membuat kita mengingat apa sih perbedaannya, apa itu interpretivisme. Berikut beberapa konsep kuncinya yang kita mudah pahami. Nah, yang pertama dari pemahamannya. Interpretivisme itu menekankan pentingnya atau pemahaman atau verstehen dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia sosial. Menurut interpretivisme, para ilmuwan itu harus berusaha untuk memahami makna dan tujuan di balik tindakan peristiwa dan institusi sosial, serta bagaimana mereka dipersepsikan dan diinterpretasikan oleh aktor yang terlibat. Oke, itu terkait dengan pemahamannya. Lalu yang kedua terkait dengan relativismenya. Interpretivisme mengakui bahwa realitas sosial itu bersifat relatif dan konstruktif. Subjek yang bergantung pada pandangan dan pengalaman individu ataupun kelompok. Interpretivisme berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang objektif atau universal tentang dunia sosial, dan bahwa ilmu pengetahuan harus mencerminkan pluralitas pandangan dan konteks budaya yang berbeda. Lalu yang ketiga, ciri khasnya adalah dari metode kualitatif. Nah, interpretivisme ini cenderung lebih memprioritaskan metode kualitatif dalam penelitian dibanding kuantitatif, seperti wawancara contohnya, seperti observasi, lalu ada analisa teks atau narasi. Metode-metode ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan persepsi subjektif yang mendasari fenomena sosial, serta untuk memahami kompleksitas dan keunikan konteks yang diteliti. Yang terakhir itu adalah peran dari ilmuwannya sendiri. Interpretivisme menganggap bahwa ilmuwan tidak dapat sepenuhnya bebas dari bias atau pengaruh nilai-nilai subjektif. Sebaliknya, interpretivisme berpendapat bahwa ilmuwan tuh harus sadar akan peran mereka sebagai penafsir dan mediator dalam proses penelitian, serta bahwa mereka harus berusaha untuk menjaga keterbukaan, reflektivitas, dan empati dalam pendekatan mereka terhadap subjek yang diteliti. Nah, meskipun sama seperti tadi positivisme, meskipun interpretivisme ini telah dikritik karena terlalu subjektif dan kurang sistematif dalam pandangannya tentang ilmu pengetahuan, paradigma ini telah memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan sosial yang secara signifikan mendorong para ilmuwan untuk mengakui keberagaman dan kompleksitas fenomena sosialnya. Jadi ada plus tapi ada minus, tapi tetap selama ini telah mendorong dan membantu para ilmuwan.
Lalu ada juga yang ketiga. Nah, ketiganya adalah kritisisme. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme dalam maknanya itu adalah paradigma dalam filsafat yang menekankan pentingnya refleksi kritis, dialog, dan perubahan sosial dalam memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Nah, kritisisme berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, ekonomi, kekuasaan yang lebih luas, serta bahwa para ilmuwan harus berkomitmen untuk mengungkapkan dan mengatasi ketidakadilan dan dominasi dalam masyarakat. Berikut konsep kuncinya. Jadi supaya kita mudah pahami tetap. Nah, dari kritisisme yang pertama adalah refleksi kritis. Kritisisme itu menekankan pentingnya refleksi kritis dalam proses penelitian dan validasi pengetahuan. Menurut kritisisme, para ilmuwan harus selalu mengevaluasi asumsi, metode, dan implikasi politik atau etis dari penelitian mereka, serta berusaha untuk mengatasi bias, kesalahan, atau ketidakadilan yang mungkin timbul. Nah, ciri khas yang kedua adalah kekuasaan dan ideologi. Kritisisme mengetahui bahwa ilmu pengetahuan seringkali diperoleh oleh kekuasaan dan ideologi yang mendominasi dalam masyarakat. Kritisisme berpendapat bahwa ilmuwan harus mempertanyakan dan mengkritik hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan dominasi, serta mengungkap bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk mendukung atau menentang sistem-sistem ketidakadilan. Sama seperti kritik ya, jadi banyak pertentangan tentang sistem-sistem ketidakadilan itu. Lalu ada juga ciri khas ya, emansipasi dan perubahan sosial. Kritisisme menganggap bahwa salah satu tujuan utama ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai emansipasi dan perubahan sosial yang adil. Para ilmuwan yang menganut kritisisme berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengatasi keadilan, eksploitasi, dan dominasi terhadap masyarakat, serta juga untuk mempromosikan dialog, partisipasi, dan pemberdayaan bagi individu atau kelompok yang termarginalisasi. Lalu ada ciri khas terakhir dari metode inilah, dari metode kritisnya. Kritisisme seringkali menggunakan metode kualitatif dan partisipatif dalam penelitian. Nah, seperti analisa wawancara, studi kasus, atau penelitian ya dengan tindakan partisipatif. Metode-metode ini memungkinkan para ilmuwan untuk eksplorasi dan mengkritik relasi kekuasaan dan ideologi yang mendasari fenomena sosial, serta untuk melibatkan dan memberdayakan subjek yang diteliti dalam proses penelitian. Meskipun kritisisme telah dikritik karena terlalu politis dan normatif dalam pandangannya terhadap ilmu pengetahuan, namun paradigma ini telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan secara signifikan tentunya, dan mendorong para ilmuwan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kritis, reflektif, dan emansipator dalam penelitian mereka. Lalu ada juga pragmatisme. Pragmatisme adalah paradigma dalam filsafat ilmu yang menekankan pentingnya fungsi, hasil dan konsekuensi praktis dari pengetahuan dalam memahami dan validasi klaim ilmiah. Pragmatisme berperan bahwa pengetahuan tidak hanya bergantung pada korespondensi dengan realitas, tapi juga pada relevansi, kegunaan, dan efektivitas dalam mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, berikut ini konsep kunci yang bisa membuat kita mudah memahaminya. Seperti tadi. Yang pertama adalah pengetahuan sebagai alat. Pragmatisme menganggap pengetahuan sebagai alat atau instrumen yang membantu individu dan masyarakat untuk mengatasi masalah, membuat keputusan, dan mencapai tujuan mereka. Pragmatisme percaya bahwa kebenaran atau validitas suatu klaim ilmiah harus diukur berdasarkan kegunaan, hasil, dan konsekuensi dalam konteks praktis yang relevan. Lalu ada ciri khas kedua adalah eksperimentalisme. Pragmatisme menekankan pentingnya eksperimentasi, inovasi, dan adaptasi dalam proses penelitian dan validasi pengetahuan. Nah, menurut pragmatisme, para ilmuwan tuh harus selalu berusaha untuk menguji, memodifikasi, dan mengembangkan teori, metode, dan berhipotesis mereka berdasarkan pengalaman, bukti, umpan balik yang diperoleh dari dunia nyata.
Lalu ada ciri khasnya juga pluralisme dan integrasi. Pragmatisme mengakui bahwa tidak ada pendekatan atau metode tunggal yang cocok untuk semua situasi, masalah atau disiplin ilmu. Nah, pragmatisme berpendapat bahwa para ilmuwan harus bersikap terbuka terhadap keragaman perspektif, metode, dan tradisi penelitian, serta juga berusaha untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan tujuan yang dispesifik. Lalu ada juga metode dari pragmatis. Yaitu pragmatisme seringkali menggunakan metode yang fleksibel, adaptif, dan kontekstual dalam penelitian, seperti penelitian tindakan, studi kasus, metode campuran, dan lain sebagainya. Metode-metode ini memungkinkan para ilmuwan untuk menyesuaikan pendekatan mereka terhadap penelitian berdasarkan masalah, tujuan, dan situasi yang dihadapi, serta juga menghasilkan pengetahuan yang relevan, efektif, dan aplikatif dalam prakteknya. Meskipun, sama seperti tadi, meskipun pragmatisme telah dikritik karena terlalu fokus pada hasil dan kegunaan daripada pada kebenaran atau objektivitas, paradigma ini telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan secara signifikan dan mendorong juga para ilmuwan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan orientatif, orientasi solusi dalam penelitian mereka. Lalu ada realisme. Realisme adalah paradigma dalam filsafat ilmu yang menekankan bahwa dunia memiliki realitas objektif yang independen dari perspektif manusia, dan bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menemukan dan menggambarkan realitas ini seakurat mungkin. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah dapat mencerminkan dan merepresentasikan struktur, sifat, hubungan yang ada dalam dunia nyata, meskipun pemahaman ini mungkin bersifat tentatif, parsial, atau tidak pasti. Berikutlah beberapa konsep kuncinya nih, sama seperti tadi, konsep kunci yang buat kita bisa mudah memahami. Yang pertama adalah realitas independen. Realisme mengakui bahwa dunia memiliki realitas yang independen dari pandangan, teori, atau konstruksi sosial manusia. Realis percaya bahwa objek, sifat, dan hubungan yang ada dalam dunia nyata dapat dipelajari, dianalisis, dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, meskipun batasan epistemologis, metodis, dan praktis yang mungkin dihadapi. Lalu korespondensi dan representasi. Realisme ini menekankan pentingnya korespondensi dan representasi dalam validasi pengetahuan ilmiah. Menurut realisme, suatu klaim atau teori ilmiah dapat dianggap benar atau valid jika mencerminkan atau merepresentasikan realitas objek dengan akurat dan konsisten, serta jika dapat diuji, diverifikasi, atau dikonfirmasi oleh bukti empiris yang relevan. Lalu pada metode kuantitatif, realisme ini cenderung memprioritaskan metode kuantitatif dalam penelitian. Oke, jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tadi metode di atas itu kualitatif kebanyakan ya, tapi yang ini kuantitatif. Seperti survei, eksperimen, analisis statistik. Nah, metode-metode ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengukur, membandingkan, dan menguji variabel, sifat, dan hubungan yang ada di dalam dunia nyata, serta untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif, reliable, dan generalisasi. Lalu ada kausalitas dan prediksi. Realisme menekankan pentingnya kausalitas dan prediksi dalam pengetahuan dan tujuan ilmu pengetahuan. Realis berpendapat bahwa para ilmuwan harus berusaha untuk mengidentifikasi dan menggambarkan hubungan sebab akibat antara fenomena, serta untuk meramalkan atau mengendalikan peristiwa, perubahan, atau hasil yang mungkin terjadi dalam kondisi atau konteks tertentu. Nah, meskipun juga jadi tidak setiap metode itu pasti punya hal negatif dan punya hal positifnya. Jadi meskipun realisme telah dikritik karena terlalu objektif, deterministik, atau reduksionistik dalam pandangan tentang ilmu pengetahuan, paradigma ini telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan secara signifikan dan juga mendorong para ilmuwan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis, empiris, dan kausal dalam penelitian mereka. Oke, itu tadi 5 konsep, 5 metode yang sudah kita bahas tentang filosofi penelitian. Detail semuanya ada di sini. Bisa teman-teman lihat dulu. Oke.
Oke, setelah teman-teman sudah membaca dan melihat tadi, serta mendengar juga penjelasan dari saya, kita akan melanjutkan dengan hal kedua, yaitu definisi pengembangan teori. Oke. Nah, definisi pengembangan teori ini ada 3 hal. Kita bagi menjadi 3. Jadi ada teori induksi, ada teori deduksi, dan ada teori abduksi. Oke. Jadi induksi, 1 induksi, 2 deduksi, 3 abduksi. Kita akan bahas dari abduksi terlebih dahulu, oke? Nah, menurut C.S. Peirce, metode abduksi adalah semua proses yang terdiri dari mencari dan merumuskan hipotesis terjadi dalam pemikiran ilmuwan dan berkisar seputar hipotesis dan pengetahuan proses penyimpulan. Mula-mulanya ia memandang abduksi sebagai suatu bentuk penyimpulan yang terdiri dari 3 proposi, yaitu proposi tentang suatu hukum atau rule, proposi tentang suatu kasus atau case, dan terakhir proposi tentang kesimpulan atau result, yang dibentuk dalam suatu silogisme hipotesis yang terdiri dari premis mayor, minor, dan kesimpulan. Jika A, maka B, dan A, maka B. Jika A, maka B, dan A, maka B. Seperti itu. Secara formal, abduksi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk silogisme yang bertolak dari fakta atau kasus. Nah, ini ada ciri-cirinya juga untuk abduksi ini. Ciri-cirinya, yang pertama, dia menawarkan suatu hipotesis yang memberikan eksplanasi yang probable. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan penjelasan. Yang kedua, memberikan eksplanasi terhadap fakta-fakta lain yang belum dijelaskan atau bahkan yang dapat diobservasi secara langsung. Oke, daya tarik metode abduksi yaitu untuk menjelaskan fakta yang tampak maupun fakta yang tidak kelihatan di masa depan, namun bisa dinalar sejak sekarang, seperti hipotesis Kopernikus saat mengajukan konsep heliosentris. Beberapa syarat dalam pemilihan hipotesis sebagai berikut. Jadi ada 2 syaratnya. Yang pertama, suatu hipotesis yang baik adalah hipotesis yang terbuka dan mendalam, dapat menjelaskan fenomena lain secara bersamaan. Tentu masih dalam ruang lingkup yang ilmu yang bersangkutan ya. Hipotesis yang kedua adalah hipotesis yang baik adalah hipotesis yang bisa diuji dan sekaligus juga sangat membantu bagi perkembangan ilmu itu sendiri. Oke, itu adalah abduksi tadi. Yang kedua, metode deduksi dalam sains. Deduksi berasal dari bahasa Inggris deduction, yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum. Nah, deduksi adalah cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus. Jadi umum, tarik menjadi khusus. Penarikan kesimpulan deduktif biasanya mempergunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dan buah pertanyaan dan buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogisme disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan juga premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang dapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Nah, metode penelitian deduktif adalah metode pemikiran yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, lalu seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Contoh penarikan kesimpulan metode deduktif itu seperti ini. Semua makhluk hidup perlu makan untuk mempertahankan hidup. Itu premis mayornya. Anton adalah seorang makhluk hidup. Nah, itu premis minornya. Jadi, Anton perlu makan untuk mempertahankan hidup. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dari umum ditarik yang khusus lalu dicari kesimpulannya. Seperti itu kira-kira deduksi atau deduction, menarikan kesimpulan. Lalu yang ketiga itu adalah induksi. Induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Induksi adalah ilmu eksakta mengumpulkan data-data dalam jumlah tertentu dan atas dasar itu menyusun suatu ucapan umum. Observasi dan eksperimen dilakukan untuk mengenai gejala-gejala yang tepat dan seksama. Sedang hipotesis dari induksi membuat rumusan dari hukum-hukumnya. Nah, metode berpikir induksi di mana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.
Untuk itu, penalaran secara induktif dimulai dari mengemukakan pernyataan-pernyataan yang punya ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan bersifat umum. Nah, ini contohnya dari induktif. Nomor 1, kuda Sumba punya jantung. Oke. Nomor 2, kuda Australia punya jantung. Nomor 3, kuda Amerika punya jantung. Nah, jadi kesimpulannya adalah setiap kuda itu punya jantung. Oke. Untuk mengatasi perdebatan masalah objektivisme, Bacon memberikan beberapa rambu-rambu untuk metode induksi dalam pengamatan objek, terutama objek dalamnya, yaitu diantaranya A. Bebas dari spekulasi awal, jadi anggapan, dugaan, dan asumsi itu tidak ada. Yang B. Pendapat memperhatikan dan mencatat fakta kontradiktif. Yang C. Mengadakan evaluasi setelah pengumpulan dan pencatatan data. Dan D. Mengingat bahwa proses induksi bersifat sementara, maka harus senantiasa ada dalam pikiran. Manfaatnya metode ini untuk perkembangan dalam hal sains, yang pertama itulah faktanya itu dilihat dengan sangat objektif oleh pengamat, jadi langsung bisa kelihatan secara objektif ya. Yang kedua, sains dan kegiatan ilmiah tidak menjadi semacam ideologi. Oke. Nah, ada juga kelemahannya metode ini, yaitu yang pertama, fakta yang diamati tidak dapat lepas dari persepsi manusia, karena kita mengamati sebagai persepsi kita sebagai manusia. Yang kedua adalah fakta tidak pernah tampil sebagai fakta saja. Yang ketiga, metode induksi tidak pernah lengkap. Jadi ada juga langkah-langkah pentingnya untuk kita bisa memperoleh metode ini. Yang pertama adalah kita harus memahami situasi masalah untuk tujuan identifikasi. Yang kedua, kita harus mengajukan hipotesis terlebih dahulu. Yang ketiga adalah meneliti hipotesis tersebut. Dan yang keempat adalah melakukan analisis dan pengujian hipotesis untuk menentukan dugaan awal itu terbukti atau tidak. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan dari hal tersebut. Ternyata apa yang disebut sebagai abduktif tidak jauh berbeda dengan dua pola pikir yang telah disebutkan tersebut. Kalau kita bandingkan secara langsung antara deduktif, induktif, dan abduktif, maka kita cuma melihat perbedaan yang tipis dan hanya bertukar posisi untuk pernyataan-pernyataan berikut. Nah, ini adalah contoh kalau kita membandingkan ketiga induktif, deduktif, abduktif tersebut. Padahal deduktif, yang pertama kita lihat. Ini contohnya ya. Semua buncis yang berasal dari kantong itu adalah putih. Yang kedua, buncis ini adalah berasal dari kantong itu. Jadi kesimpulannya adalah buncis ini adalah putih. Itu deduktif. Gimana kalau induktif? Buncis ini adalah berasal dari kantong itu. Buncis ini adalah putih. Jadi kesimpulannya adalah semua buncis yang berasal dari kantong itu adalah putih. Oke. Yang ketiga adalah abduktif. Semua buncis yang berasal dari kantong itu adalah putih. Buncis ini adalah putih. Nah, kesimpulannya adalah buncis ini berasal dari kantong itu. Oke. Jadi beda-beda sedikit, tapi ada juga perbedaannya. Jadi, bila kita perhatikan dengan baik, pola-pola deduktif, induktif, dan abduktif ini menggambarkan tiga pernyataan yang sama. Ini menunjukkan bahwa antara tiga pola pikir ini terdapat hubungan yang saling melengkapi ya. Nah, setelah kita bahas tentang dua hal tersebut, jadi timbul pertanyaan yang paling umum itu adalah tentang pentingnya apa sih filosofi penelitian dan pengembangan teori yang kita bahas tadi. Oke, kita akan bahas nih pentingnya apa ya. Filosofi penelitian dan pengembangan teori itu memainkan peran kunci dalam membentuk pendekatan penelitian yang konsisten, logis, dan relevan. Nah, berikut alasannya. Yang pertama, itu dapat membantu menentukan kerangka paradigma. Jadi filosofi penelitian seperti tadi positivisme, interpretivisme, praktivisme, lain sebagainya itu memberikan kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mendasari cara pandang terhadap realitas dan cara pengetahuan itu diperoleh. Oke. Contohnya itu adalah positivisme mengarahkan penelitian menuju pendekatan kuantitatif dan eksperimen. Sementara interpretivisme mendorong pendekatan kualitatif seperti wawancara.
Nah, itu pentingnya nomor satu. Nomor dua adalah mengarahkan pemilihan metode penelitian. Jadi metode deduktif, induktif, dan abduktif itu dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan filosofi yang mendasari. Jadi deduktif cocok untuk menguji teori yang sudah ada, ya. Lalu induksi digunakan untuk menghasilkan teori baru dan dari data empiris. Lalu abduksi itu membantu menemukan hipotesis awal dalam fenomena kompleks yang sering digunakan. Oke, ada perbedaan di sana. Lalu yang ketiga adalah menjembatani teori dan praktek. Filosofi dan metode berpikir memastikan bahwa pendekatan penelitian tidak hanya logis secara teoritis, tapi juga praktis dalam pelaksanaannya. Misalnya, pragmatisme mendukung kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan temuan yang relevan secara praktis. Lalu yang keempat itu meningkatkan validitas dan reliabilitasnya. Filosofi penelitian itu memberikan landasan teoris untuk justifikasi metode yang sering digunakan. Meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Contohnya dalam positivisme, deduksi dengan uji statistik memberikan validitas yang dapat diandalkan. Lalu ada juga manfaatnya yang lain adalah mendorong inovasi dan penemuan baru. Dengan abduksi, penelitian dapat menjelajahi hipotesis baru yang belum dijelaskan oleh teori yang ada dan mendorong pengembangan ilmu. Induksi ini memungkinkan eksplorasi dan pemahaman terhadap pola-pola yang muncul dari data. Lalu ada juga menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya. Filosofi seperti interpretivisme memungkinkan penelitian untuk lebih peka terhadap kompleksitas sosial, budaya, sejarah yang seringkali relevan dalam studi sosial dan humaniora. Lalu hubungan filosofi penelitian dan metode pengembangan teori. Filosofi penelitian menyediakan kerangka besar, sementara pengembangan teori itu menawarkan strategi yang spesifik untuk membangun dan menguji pengetahuan dalam konteks filosofi tersebut. Contohnya adalah interpretivisme, abduksi digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Sementara dalam positivisme, deduksi lebih cocok untuk menguji hipotesis yang berbasis teori. Nah, tadi pertanyaan sudah muncul nih, sudah dijawab juga. Jadi apa itu fungsi-fungsi dari dua hal yang kita bahas tadi? Itu adalah fungsinya. Lalu muncul lagi pertanyaan baru. Contoh nyatanya apa sih dalam filosofi penelitian dan pengembangan teori? Pastinya sudah pernah ada peneliti yang menggunakan metode-metode tersebut ya, atau juga teori-teori tersebut ya. Jadi contoh nyatanya ini adalah seperti ini. Dari filosofi penelitian terlebih dahulu kita akan bahas. Nah, dari pragmatisme, contohnya adalah penelitian untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan kerja. Ini adalah contohnya. Jadi dengan metodenya menggabungkan survei kuantitatif untuk mengukur hasil pekerjaan dan wawancara kualitatif untuk memahami pengalaman peserta. Hasil yang diberikan adalah rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan pelatihan kerja. Nah, tokoh-tokoh yang sudah menggunakan metode ini adalah John Dewey, Charles Sanders Peirce, dan William James. Jadi pada karyanya, Dewey menggunakan pragmatisme dalam pendidikan, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman. Lalu pada Peirce, aplikasinya menggunakan pragmatisme untuk mengembangkan konsep eksperimentalisme dalam logika ilmiah. Oke, jadi sudah ada tokoh yang menggunakannya juga. Lalu interpretivisme, contohnya adalah penelitian etnografi tentang praktik ritual di komunitas adat dengan metode observasi partisipasif dan wawancara mendalam. Hasilnya adalah pemahaman mendalam tentang makna budaya dan spiritual di balik praktik ritual tersebut. Tokoh yang menggunakan ini adalah salah satunya Max Weber dan Clifford Geertz. Dari karyanya Max Weber menggunakan interpretivisme dalam memahami tindakan sosial melalui konsep Verstehen. Lalu pada Geertz menggunakan pendekatan interpretivis dalam studi antropologi budaya seperti The Interpretation of Culture. Itu karyanya dia. Lalu ada critical realism, contohnya penelitian hubungan kemiskinan dan akses pendidikan di daerah pedesaan.
Dengan metodenya studi gabungan menggunakan data statistik untuk mengukur kemiskinan dan wawancara dari pengalaman-pengalaman masyarakat. Hasil yang diperoleh adalah kesimpulan bahwa struktur sosial ekonomi menjadi penghalang utama akses pendidikan. Tokoh yang sudah menggunakan ini adalah Roy Bhaskar. Dalam karyanya, Roy Bhaskar mengembangkan critical realism sebagai pendekatan filosofis yang mengintegrasikan realitas sosial dan natural. Lalu, critical realism ini digunakan dalam penelitian sosial untuk memahami hubungan antara struktur sosial dan tindakan individu. Lalu ya, ada juga positivisme. Jadi contohnya adalah uji klinis untuk menilai efektivitas obat baru. Metode yang digunakan adalah eksperimen terkontrol acak dengan analisis statistik. Hasilnya adalah bukti empiris tentang tingkat keberhasilan obat tersebut. Nah, tokoh-tokoh yang menggunakannya adalah Auguste Comte dan Karl Popper. Jadi Comte dianggap sebagai bapak positivisme, menggunakan pendekatan ini untuk membangun sosiologi sebagai ilmu positif. Popper mengembangkan falsifikasi sebagai metode untuk menguji hipotesis ilmiahnya. Nah, itu tadi. Lalu kita lanjut pada metode pengembangan teori. Oke. Yang pertama, induksi. Contoh penelitian yang mengembangkan teori induksi, pembelajaran daring. Oke. Prosesnya adalah observasi bahwa siswa dalam pembelajaran daring, menunjukkan pola bahwa interaksi langsung meningkatkan keterlibatan, dengan hasil bahwa teori baru tentang pentingnya integrasi elemen interaktif dalam pembelajaran daring. Tokoh yang sudah menggunakan ini adalah Francis Bacon. Bacon memperkenalkan metode induksi sebagai cara sistematis untuk mengembangkan teori dan pengamatan empiris. Nah, pada aplikasinya, Bacon ini menggunakan induksi untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmiah dalam Novum Organum. Lalu ada deduksi. Deduksi ini contohnya adalah pengujian teori motivasi Herzberg di lingkungan kerja startup. Di prosesnya menggunakan teori Herzberg, hipotesis ini dikembangkan bahwa penghargaan finansial memotivasi pekerja. Hipotesis ini diuji dengan survei terhadap karyawan startup. Hasilnya adalah temuan mendukung teori dalam konteks tersebut. Oke. Tokoh yang menggunakan adalah René Descartes. Descartes ini menerapkan deduksi dalam filsafatnya dengan argumen logis yang diawali dari prinsip umum seperti cogito ergo sum. Dalam pengaplikasiannya, deduksi digunakan dalam pengembangan matematika dan logika formal. Lalu yang terakhir ada abduksi nih. Abduksi itu menentukan penyebab kenaikan angka penyakit di suatu wilayah. Itu contohnya ya. Lalu dari prosesnya itu berdasarkan pengamatan peningkatan kasus penyakit, hipotesis awal adalah kontaminasi air. Analisis lebih lanjut mendukung hipotesis tersebut. Hasilnya adalah strategi mitigasi untuk membersihkan sumber air lokal. Tokoh yang menggunakan adalah Charles Sanders Peirce. Peirce ini memperkenalkan abduksi sebagai metode untuk menghasilkan hipotesis awal dalam proses ilmiah. Jadi dalam pengaplikasiannya, abduksi digunakan untuk menjelaskan fenomena baru dengan menciptakan hipotesis yang memungkinkan. Nah, dan ada juga yang menggunakan gabungan tersebut, gabungan filosofi dan gabungan metode. Jadi dalam penelitiannya, filosofi sering menentukan metode pengembangan teori. Jadi contohnya nih, pragmatisme digabungkan dengan induksi dan deduksi. Itu dapat menghasilkan teori baru dari data dan langsung mengujinya untuk solusi praktis. Jadi tokoh yang menggunakan tuh John Dewey dalam eksperimen pendidikan. Dewey ini menggunakan pengamatan empiris untuk mengembangkan teori pembelajaran berbasis pengalaman. Lalu ada juga penggabungan antara interpretivisme digabungkan dengan abduksi. Nah, ini untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi hipotesis awal. Yang sudah menggunakan tokohnya adalah Clifford Geertz. Ini menggunakan pendekatan abduktif untuk memahami simbolis budaya dalam masyarakat. Lalu ada juga yang menggabungkan positivisme digabungkan dengan deduksi. Jadi ini menguji hipotesis menggunakan eksperimen terkontrol. Tokoh yang menggunakan adalah Karl Popper. Dalam filsafat sains, Popper ini menggunakan deduksi untuk mengembangkan metode falsifikasi sebagai pengujian teori ilmiah. Nah, contoh-contoh nyata ini menunjukkan bagaimana filosofi suatu penelitian dan metode pengembangan teori bekerja sama untuk menghasilkan penelitian yang lebih bermakna dan valid. Jadi jika Anda memerlukan atau
menginginkan rincian tersebut yang lebih dalam, bisa hubungi saya. Like, subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.